主所爱的父老乡亲弟兄姐妹，大家好，大家平安，感谢上帝，我们又在线上会面，欢迎你们收看我们的节目。上帝真好 ，God is good。我们的节目是每逢星期四早上10点，我们用华语与英语来举办。通过这个节目，我们分享主的信息，大家也能够互相问候。弟兄姐妹、父老乡亲，若有什么代祷事项，我们也愿意为你们祷告，也愿这个节目成为我们大家的祝福，荣神一人在主的爱里一起增长。那么今天呢，是我们有5位主持人，我是陈德亮 Robo Yuwono， 还有我们的主堂牧师林克真牧师 Baragi Andreas， 你好。好，谢谢，感谢主。还有我们的姚汉祥牧师 Banis， 您好。好，上帝真好。上帝真好。还有陈国平弟兄巴丹开宾，你好。好，感谢主。感谢主。还有我们的黄国辉老师巴比利，你好。平安，上帝真好。平安，上帝真好。有我们5位主持人来陪伴父老乡亲弟兄姐妹。Ya, saudara, kita bersyukur karena Tuhan itu baik, memberikan kesempatan kita di tengah-tengah kesibukan ini untuk bisa bersekutu bersama-sama dalam program God is Good. Nah, saudara, kita berharap kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saudara, supaya di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, saudara, untuk jalan bersama Tuhan dengan penuh kemenangan. Nah, saudara, kita mulai persekutuan kita bersama-sama dengan sebuah pujian. Bapa di surga, hatiku bersyukur. 好，我们开始我们的节目，来唱一首歌，慈爱天父，我心正感激你，能够唱，一起唱。慈爱天父，我心真感激你。慈爱天父，我心真感激你。我爱你，敬佩你，我屈膝敬拜你。慈爱天父，我心真感激你。圣子耶稣，我愿尊你为大。圣子耶稣，我愿尊你为大。我爱你，敬佩你，我屈膝敬拜你。圣子耶稣，我愿尊你为大。Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. 至善圣灵，你常安慰我心。至善圣灵，你常安慰我心。我爱你，敬佩你，我屈膝敬拜你。至善圣灵，你常安慰我心。
kita harus selalu memuji Tuhan, Pak. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus， 三位一体的上帝，圣父、圣子、圣灵。我们要敬拜他，要赞美他。mengucap syukur ya. Mengucap syukur, 要感恩，感谢他。Ya, karena kalau kita sebagaimana adanya kita hari ini, ya bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya kita senantiasa mengucap syukur. Amin. Bangun pagi mengucap syukur. Ya, siang hari mengucap syukur. Malam hari mengucap syukur. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Walaupun yang kita hadapi hidup ini berat, 虽然我们面对这个充满挑战的这个生活，但是无论是顺境逆境，仍然要感恩感谢呀。Ya, kalau kita mengalami kesusahan, kita pikir-pikir kesusahan tambah susah. Ya, kalau kita susah mengucap syukur enteng. Tapi bagaimana kita punya kuannya? Kita tahu menghadapi susah itu di belakangnya ada berkat. Betul nggak Pak? Ya, kita mesti belajar ya. Belajar. Itu mau ingetin. Jadi jangan susah melulu. Ada blessing in disguise nih, blessing in disguise, 化妆的祝福ya. Di sana baru kita semangat Pak. Bersyukur. Juga waktu senang lagi tiong-tiong jangan sok jago lo, bisa terpleset juga. Kudu hati-hati juga Pak. Nggak ingetin teasing momen lah ya. Betul. Kan hari Minggu atau firman bagus itu dia bilang hendaklah budi pekertimu diubah. Iya, betul. Menurut pandangan duniawi lagi, perspektifnya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi memang bagi orang percaya kita punya cara berpikir tentang segala sesuatu itu berbeda dengan cara dunia memandangnya. Betul ya. Ya, baik saudara, kita berdoa bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lewati sampai hari ini, dan kita juga berdoa supaya persekutuan kita hari ini berkati Tuhan, menguatkan kita, meneguhkan iman kita bersama-sama. Kita doa, saudara gurunya Philip pimpin dalam doa. 好，父老乡亲，我们一起祷告，感谢的心向主感恩。我们请黄老师来带领祷告。好的，弟兄姊妹，我们一起低头祷告。慈悲的天父，我们满心感谢赞美你。 Bapa yang rahmani, kami ucapkan terima kasih. 在我们心里最大的安慰就是知道神你不会撇下我们。 Dalam hati kami, lubuk hati kami yang terhibur adalah karena Engkau tidak pernah meninggalkan 虽然 kami. 有时候在我们的生命里有高高低低、弯弯曲曲， Walaupun dalam kehidupan kami mengalami gelombang-gelombang, 但是我们知道主你与我们同在， tapi kami yakin Engkau beserta kami. 所以我们心里就充满对你的感恩和赞美。 Sehingga hati kami penuh dengan pujian rasa syukur pada Engkau. 当我们来敬拜赞美你的时候， Ketika kami bersujud ya Tuhan mengucapkan syukur pada Engkau. 在那里我们承认我们认可主的主权， Dan juga kami juga mengaku Tuhan ada otoritas. 相信在我们经历任何一件事，有神的祝福在背后。 Apapun yang kami alami ada berkat daripada Tuhan. 主啊，教导我们有用你的角度来看我们所面对的一切的困 Ya 难， Bapa, ajarilah kami dari perspektif pandangan Tuhan supaya kami bisa menghadapi semua. 让我们心中每一天充满喜乐和平安。 Supaya hati kami penuh damai sejahtera dan sukacita. 很感恩今天我们又在空中可以见面， Bersyukur kami di udara dapat bertemu pada hari ini. 愿通过这个节目，让我们可以彼此的安慰、鼓励、坚固。 Kiranya melalui acara ini kami dapat diteguhkan, dihiburkan, dan dikuatkan. 让我们每一个人得到神大大的祝福。 Supaya setiap kami mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. 感谢耶稣， Terima kasih 垂听 Bapa. 我们的祷告 Dengar 感 doa 恩， kami. 同心祷告，奉耶稣得胜的名求 Kami，bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Puji Tuhan. Saudara, senang sekali hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dalam program God is Good, bertemu di udara, saudara ya. Kita percaya satu dua orang berkumpul di dalam nama Yesus, di sana Yesus hadir di tengah-tengah Amin. kita, saudara ya, memberkati kita. Nah, saudara, dalam program ini nanti ada kesempatan saudara bisa interaktif, bisa saling sapa, saling support, dan mungkin kalau pokok doa saudara mau didoakan, sampaikan melalui live chat, nanti kita akan respons dan kita akan doakan sama-sama. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, senang sekali Saudara untuk persekutuan ini, dan kami senang kalau Saudara memberikan supporting dengan like, subscribe, kemudian bell, dan satu hal penting, sharekan link program kita kepada teman sahabat kita yang lain, supaya mereka bisa join bersama-sama kita dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke. Ya.
Baik, saudara, kita akan masuk diskusi bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sebelum kita diskusi, saudara, kita naikkan sebuah pujian bersama saudara ke tempat lebih tinggi. 好，我们还没有进入分享之前，唱一首歌，就是向高处行。能够唱，一起唱。我尽身往高处而行，临近地位，热热高升。我行天路，有时软弱，求主辅助，进入了境。求主辅助，使我建立，隐形站在树林高地，使我助热所处地位，叫指望热有进无退。Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. 求主辅助，使我竭力，隐形站在树林高地，使我助热所处地位，叫指望热有进无退。 Kiranya pujian ini mengingatkan kita，巴不得这首歌提醒我们，每日要向往高处行，特别是我们的灵命，kita rohani kita harus setiap hari menuju ke tempat yang lebih tinggi, lebih dan tinggi. dekat kepada Tuhan. Jangan ke bawah ya. Jangan nyungsep. lebih tinggi ya. Iya. Iya. 这首歌要提醒我们，我们每一个人的生命要不断的成长，好，一天比一天高，是一天比一天刚强。特别好像我自己有感触，我们都是古来系70岁的人ya pengen ya kalau Moses sama Juan Ose masih muda ya pengen kita udah tua cuma nggak pakai tongkat aja 我们是年轻的 Kita cuma menang di tua. Pak Probo, sebenarnya ya tua itu tidak identik dengan tongkat. Dengan tongkat. Ya, tidak identik dengan tongkat. Oh, gitu ya. Ada yang tua 80 masih nggak pakai tongkat. Umumnya orang dengkulnya lemah Pak, nggak kuat. Iya, tapi kalau ada juga yang masih muda tapi udah pakai tongkat. Nah, itu lebih Saya silakan. pikir mau pakai tongkat jadi malu nih. 也是人老心不老，是我们人老推先老，人老水见。不要为老先衰，对要老当益壮，没错宝刀为老。Yang penting begini Pak, Ya, gimana? Kalau kita naik bus belaga tua boleh. Oh gitu ya. Saya pernah coba naik Transjakarta tuh. Ya, tadi nggak mau naik bus. Saya trauma. Zaman dulu kok naik bus tuh banyak tukang Ya, copet, belaganya gimana? Xiaotou. Ya. Tapi sekarang zaman berubah. Orang berpendidikan lebih banyak. 受教育的人也好，年轻人ya比较懂礼貌lah. Memang orang Indonesia itu sopan. Kalau kita jalannya belaga gini-gini tua ya, dia bisa berdiri loh, silakan duduk Oh, Pak. iya, iya. Itu saya tergerak loh. Oh gitu. Nggak kayak dulu main desek-desekan, Oh. main sikut-sikutan. tapi dia bingung juga begitu turun jalannya lebih cepat dari dia. Lalu bilang, ini bapak ini tadi ternyata kuat sehat ya. juga kita yang penting sama Pak Wancie. Kita umur cicap saya kurang lebih. Lebih baik Pak nggak usah ini belaga-belaga ini datang aja Pak. Saya lebih umurnya saya baru duduk. Kadang-kadang ada gambar yang orang tua pakai. Nah itu dia orang nggak berani duduk. Iya betul. Nah, tapi kalau yang nggak ada dia orang duduk. Tapi ada yang sopan berdiri. Umumnya saya lihat ya umumnya dia berdiri Pak duduk gitu. Wah itu saya tergerak tuh. Iya betul di Singapura ya. Kalau kita lihat betul ya. Kalau ya saya lihat banyak ya. Kalau ada yang lebih tua, yang muda-muda langsung berdiri. Nah ini buat saya tantangan bagi gereja.
di gereja bagaimana kalau ada orang baru datang atau cuek aja, Pepo, ni hao, huan ing. Juga harus begitu, dianterin. Ini tantangan buat kita loh. Masa kita kalah sama anak dunia? Tapi di gereja jangan belaga-belaga. Oh, nggak belaga. Bukan. Jadi ini mentising anak muda. Yang tua juga yao pawan sih. Ngeri loh kita lihat-lihat orang dari muda 年轻的时候，他们能够做到好殷勤侍奉主，老了的时候就停止侍奉。 Kalau dia belaga tua di gereja nggak kuat, buru-buru diservis sama kursi roda, dorong. Ya karena di depan ada ya kursi roda. Jadi dengan pujian ini kita ingat, biarpun tua tetap kita maju terus sampai ketemu面对面跟主. Harus semangat. Tuhan ya Pak. Tetap semangat. Semangat lah, kayak Paulus bilang. Yaitu kalau Zhongwen itu 当跑的路我已经跑尽了, jalan yang harus ku tempuh telah selesai. 美好的仗我已经打了. Dia 仗 tuh pakai perang. Kata英文sih nggak pakai pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik telah ku selesaikan. 当死守的道我已经守住了. Iman yang harus ku jaga. Karena ada beberapa teman yang tua laut前辈 ya, dia kena sesat Pak. Kita sedih loh, ajaran yang beda, pusing kita. Jadi Tuhan tolong deh ya. Tuhan betul, harus setia. Kita juga saling bagus sama kita punya tema itu sebetulnya. Kalau menurut saya. Mesti saling doakan Pak, penting Pak. Betul. Tidak hanya doa sih Pak. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk mencintai firman. Karena dengan pemahaman firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu menguatkan kita untuk kita tidak mudah terombang-ambing. Tapi kalau firman itu setengah-setengah yang kita pahami, nah di situ kita mudah sekali dipengaruhi karena setengah-setengah. Harus penuh. Iya kan? Itu sebabnya kenapa kita diminta untuk terus firman Tuhan. Ya TAG pagi-pagi mulai jam 4 ya Pak ya. Dengar firman Tuhan, ya kan? Hari Minggu kita dengar firman Tuhan lagi. Sehingga kita punya kehidupan rohani ini, kita punya knowledge juga semakin diisi. Sehingga kita tidak mudah. Ada yang lain kita sudah ada filternya. Iya kan? Ya itu satu hal. Jadi saling doain Pak maksud saya. Itu betul saling doakan tapi saling doakan. Kalau beefsteak itu setengah matang medium enak Pak. Gitu. Kalau telur dikasih setengah matang enak. Kalau iman jangan setengah matang Pak. Bisa kacau. Jangan lupa harus well done ya. Iya matang betul-betul. Paulus bilang setiap Kemis juga jangan lupa. Iya Kemis juga. Ini obrolan juga ini ada isinya. Ada isinya. Jangan ya. Maka kita kan suka bilang pada kitanya, 以圣化信仰化 以信仰生活化. Dengan kehidupan kita terapkan iman kita. Iman kita terapkan dalam kehidupan kita. Betul. Hari ini kita ngobrol apa nih Pak? Ini bicara soal 身份, 讲身份. Identitas. Identitas. Ya, kalau dulu tuh orang Kek kan ada orang Kek, orang Hokkien, orang Konghu. Yang terkenal orang Kek karena laosi kita banyak orang Kek. 我们的老师很多客家人. Kenapa ya? Nggak tahu. Iya juga. Memang gitu kalau orang Hokkien dagang. Betul. Orang Konghu tukang kayu. Maka dekat sama Tuhan Yesus. Betul. Tapi tadi ke Kek apa? Kek. Dekat 老师, guru. Kebanyakan dia demen baca buku, jadi 老师. Kalau orang Hokkien dagang. Mindering. Kalau orang Konghu jago masak sama tukang kayu, bikin furniture apa begitu. Jadi orang Solo juga pintar jadi kayu. Asal jangan main kayu. Senfen itu penting, identitas. Identitas makanya ada orang Kek tadi ngomong separuh-separuh. Ngaimanyin. Dia nggak mau dihina orang, dikwabo, diremehkan. Ya Kek, lu nggak tahu gue siapa? Pernah dengar nggak? Nggak tahu sekarang sering pakai nggak gitu? Nah, saya kira dalam apapun ya ketika dia mau menyatakan dirinya, ya kan lagi-lagi ini. Lu tahu nggak siapa gue? Nah, gitu ya. Betul. Do you know who I am? Iya. Ketika dia emosi dia tidak tahu dirinya siapa. Nah, cuma ngomong-ngomong senfen, identitas yang orang marah, yang dia mau nyatakan apanya? Kedudukannya dia, atau dia sebagai laki-laki apa perempuan, apa seorang bapak. Kira-kira yang mau ditonjolkan apa nih senfen ini? Ya pasti superioritas lah ya, kalau lagi marah mah ya. Superioritas. Merasa diri lebih hebat. Meskipun mungkin
itu bukan identitas dia. Gitu, Misalnya, lu nggak tahu bapak gua. Nah, Ya bapak dia udah pedagang biasa. Tapi orang pikir, wah bapak siapa ya? cuma Mungkin orang pikir, Kalau wah saya ini nggak pasti mau begitu, pejabat Pak, nih, nggak bisa jangan-jangan. sombong, lu nggak tahu papa gua. Lu nggak tahu papa gua. Tuan Tanah, Pak, sudah meninggal lama soalnya. Iya. memang biasa identitas itu orang dewasa lah. Kalau anak kecil jarang ngomong ngaimanyin, dia nggak ngerti. Anak kecil biasanya identitasnya tuh Orang bapaknya ya Pak ya, orang tuanya ya. Makanya kan anak-anak kalau misalnya berantem kan bilang, gua panggil bapak gua. Nah, Orang pikir bapak kayak Mike Tyson, ternyata bapak kurus. Dikira Superman. Ya, kalau anak kecil lihat bapaknya hebat. Enggak tahu, bapaknya Suparman. Jadi dia kira anak kecil tuh dia nggak ada identitas, dia nggak ngerti. Jadi misalnya kalau sekolah, Lause juga tanya, bapaknya siapa sih? Kalau yang tolol, yang nakal ditanya tuh, bapak emaknya siapa sih? Tapi kalau pinter, dia tanya juga, ini anak pinter nih, bapak emaknya, orang tuanya siapa ya? Iya, pasti begitu. Jadi ke bawah-bawah tuh nama orang tuanya ya Pak ya. Nah, kecuali dia umur 17, udah ke masyarakat. Orang jarang nanya tuh bapak emak lu siapa? Nanya langsung ke dia. Iya, maka Itu itu kan kayak ada kalau anak sekolah itu, Pak. Anak sekolah terlambat ya. Si guru ini pikir terlambatnya cukup lama nih. Dia tanya, kenapa kamu terlambat? Saya jalan kaki, Pak, ke sini. Hah, kamu jalan kaki? Rumah kamu di mana? Dia tunjuk Ciano. Wah, jauh ya katanya. Ibu kamu? Ibu saya di rumah sakit jiwa. Aduh, kasihan dia, Pak. Wah, kasihan ya kamu ya, dia maklum dah. Ayah kamu? Ayah saya di penjara udah berapa lama? Sudah 5 tahun. Guru ini tergerak hatinya, Mak. Dia keluarin duit dari laci dia. Udah, nah ini pegangnya uangnya. Besok-besok buat take Gojek atau apa, atau kalau kamu jajan. Dia tanya lagi, Bapak kamu itu 5 tahun kena kasus apa ya sampai 5 tahun? Katanya, enggak ada kasus. Kok nggak ada kasus kamu bisa, Bapak kamu sudah 5 tahun di penjara. Iya, dia jadi kepala penjara katanya. Mama kamu di rumah sakit jiwa. Iya. Jadi apa? Jadi dokter. Aduh, diminta duitnya lagi, udah susah Pak. Udah dikantongin sama Tuhan. Salah menebak identitas. Memang identitas itu sesuatu yang melekat pada diri seseorang kan ya. Sehingga orang bisa kenal dia. Kalau tidak ada identitas, orang tidak bisa kenal siapa dia. Iya kan? Coba kita tidak punya identitas. Susah Pak. Susah sekali Pak. Iya. Apalagi yang sekolah di luar negeri. Begitu lulus dapat X1 1 tahun hanya. Setelah itu kalau nggak disponsor pulang. Terus identitasnya nggak ada. Identitasnya apa dia? Itu orang juga itu sangat butuh saya kira. Salah satu identitas kita itu nama. Betul. Kemarin saya ketemu dengan satu jemati Sunter. Itu yang sama Pak Prabowo ya. Prabowo. Saya bilang bukan Prabowo, Probo. Kalau dia Prabowo itu identitas yang lain itu. Betul kan? Harus. Tapi sama-sama Probo. suka omon-omon Pak. Suka omon-omon. Tapi betul lah sebenarnya ya. Prabowo sama Anies kan, betul kan? Iya. Sama Anies. Makanya penting loh Pak, bagi kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen ya. Ini siapa ini? Oh, yang di gereja GKY tuh, yang di Mangga Besar. Wah, identitas ke bawah-bawah loh. Gereja ke bawah, Tuhan Yesusnya ke bawah. Makanya kudu hati-hati ya Pak ya. Makanya orang pertanyaan identitas paling gampang dah. Kalau petugas ya, coba kamu punya KTP ya, kartu tanda penduduk. Dia lihat di situ ada nama, tempat, tanggal lahir, terus agama, gendernya, terus di bawahnya warga negara, ada semua itu. Jadi dia lihat tahu. Sama juga kita. Tapi saya lihat sekarang, maaf ya saya terusin sedikit. Ini saya lihat sekarang kita bukan saja krisis ekonomi nih, ini krisis keamanan ya, perang sana sini, udah terjadi banyak krisis nih. Ada resesi segala macam-macam. Tapi jangan kita lupa sekarang juga krisis identitas kalau menurut saya. Banyak orang tuh dia tidak pernah memikirkan siapa sebetulnya saya ini. Dia nggak pernah pikirkan loh Pak. Kesibukan tiap hari dia nggak pernah pikir. Saya ini sebetulnya asal dari mana? Identitas saja di KTP ada. Saya ini kita berasal dari mana? Nanti saya mau pulang kemana? Saya datang sebetulnya mau cari apa nih? Nanti pulang bawa apa? Nggak pernah dipikir. Pertanyaannya mudah. Siapa kita?
Tapi jawabannya sulit, Pak. Mesti kita renungkan betul-betul. Kalau nggak dengan kerendahan hati, mau betul-betul tunduk, kita susah mengetahui siapa kita sebetulnya. Identitas itu saya kira penting sekali di dalam kehidupan kita. Makanya tanggung jawab juga ada, ya. Identitasnya ada seperti orang Kristen, 基督徒 他有他的责任. Pagi-pagi sebelum kita ke kantor, kerja atau mana, ingat saya orang Kristen nih. Nah, waktu ke sang du战场. Jadi kita mesti tahu identitas, jangan kehilangan. Kayak tadi Opung bilang, kita ada orang banyak yang kehilangan identitas. Lupa kali, lupa ya. Itu memang harus jelas sih Pak. Bagaimanapun ya, sebenarnya pada umumnya manusia itu punya dua identitas menurut Alkitab. Yang pertama adalah identitas kita sebelum kenal Yesus. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 itu sangat nggak enak. Dia bilang iblis lah yang menjadi bapamu. Jadi kita ini anak si iblis kan sebelum kenal Yesus. Tapi ketika kita percaya Yesus, indah sekali. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, diberinya hak, ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya ini sebuah identitas yang sangat-sangat indah, sangat mulia. Betul. Ya kan, hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya identitas yang baru. Betul, setuju. Ya, daripada identitas yang lama. Nah, kita bersyukur toh. Ya, kalau kita dapat identitas ini bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah cuma-cuma kepada kita melalui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah sekarang hidup yang kita hidupi hari ini adalah identitas kita jelas tuh, sebagai anak-anak Allah, iya kan? Betul. Betul ya Pak ya. Anies, betul sekali. Kalau saya lanjutkan itu seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dia katakan begini. Kamu adalah anak-anak. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku katanya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kita harus tahu kita ini asalnya dari mana. Jadi kehidupan kita itu membawa satu identitas. Di mana kita tempat asal kita. Dan itu semuanya itu nanti satu hari kita harus ingat bahwa kita ini hanyalah, saya rasa pendatang sementara semua di bumi. Satu kali kita akan pulang ke tempat asal itu Bapak. Kita tahu asal kita dari mana, kembali kemana. Itu satu hal yang cukup serius sebetulnya yang harus kita, bagaimana harus kita sempat pikirkan. Karena mau tidak mau satu saat kita akan menghadapi masalah itu. Betul. Maaf, seperti Yesus, luar biasa dia menjaga identitas dirinya Pak. 40 hari, 40 malam dia puasa. Sebelum pelayanan dicobai sama si iblis. Dalam keadaan lapar, haus. Jikalau engkau anak Allah, identitasnya tuh Pak disinggung. Jikalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Dia bilang manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bawa lagi di kehubungan bait Allah yang tinggi. Jatuhkan dirimu. Sebab tertulis, malaikat-malaikat mematahkan lengannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Saat itu Yesus belum pelayanan, nggak ada orang yang kenal sama dia, nggak ada popularitas, nggak ada apa dia pikir gue dengan cara begini semua akan tahu dia itu anak Allah. Dia sendiri tahu identitas dia anak Allah. Urusan apa dia bilang sama iblis? Sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dibawa lagi ke bukit yang tinggi, kasih lihat kemegahan dunia dan kemewahannya. Dia bilang sembah aku, maka semua ini aku berikan. Jangan nyala iblis. Sebab hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Luar biasa. Dia menjaga identitas diri sedemikian rupa. Nggak terpengaruh sama sekali. Nggak seperti Esau, hanya sekedar semangkok kacang merah. Dia lepas identitas diri dia. Saya pikir ini yang kita harus renungkan baik-baik. Memang kadang-kadang kita kalau kita pikir di mana juga kita sih bergaul Pak. Kalau kita bergaulnya banyak sama, maaf ya, kalau sama orang-orang yang kata Pak Probo sekarang orang bohelo gitu ya. Memang susah juga. Mazmur 1 dikatakan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita lakukan itu semua, kita sebetulnya bisa gampang sekali kehilangan identitas diri kita. Ya gimana kita kumpul lah sama
saudara-saudara kita seiman di mana. Saya kira tempat yang paling baik persekutuan doa. Jangan tinggalkan persekutuan. Oleh persekutuan doa, kita sama dalam satu iman, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu identitas kita akan terus diingatkan. Siapa kita ini? Kita lagi berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Siapa diri kita? Anak-anak Allah yang berhak bicara kepada Bapa. Wah, saya kira itu satu hal yang mulia sekali. Memang di satu pihak kita merasa bangga menjadi anak Tuhan. 一方面我们感到自豪，很荣幸，我们能够认识天父，我们身为他的儿女，然后因为我们接待他嘛，刚才说凡接待他的就是他的儿女，yang接待他jadi yang menerimanya, yang mengaku percaya adalah anak-anaknya Tuhan. Dan kita ada Bapa di surga, kita bersyukur. On the other side, kita 战战兢兢loh Pak. Saya punya pengalaman sebagai dapat predikat itu orang Kristen, senfen kan ya, 战战兢兢loh. Apa namanya, gentar gitu, mesti jaga baik-baik. Itu nggak gampang. Ya, sebab banyak mata menyorotnya kepada kita. Nah, itu dia. Aduh orang Kristen, nggak ada dibilang loh. Aduh orang Pekong, maaf, nggak ada ngomong begitu. Yang dibilang aduh orang Kristen. Cuma saya mau tahu nih Pak, nanya lagi nih, mau ada data-data nggak? Sebetulnya orang yang percaya Tuhan bangga nggak sih jadi orang Kristen? Bangga dong bro. Mestinya bangga dong. Bangga dong bro. Iya. Kan tadi dibilang menjadi anak Allah sesuatu yang mulia. Yang tidak kita dapatkan dari mana-mana. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan hak itu kan. Ya mestinya kita bangga. Dan juga ini sebenarnya implikasi kita sebagai anak ya. Pertama adalah kita mendapatkan apa namanya, orang bilang like father like son, itu apa namanya? Anak seperti bapak. Iya, jadi kalau dia bapak kita, maka ciri-ciri sifat-sifat bapak itu mestinya ada di dalam diri kita kan ya. Ada gen. Iya, jadi itu ya. Artinya dimanapun kita ada, maka apa namanya, identitas kita sebagai anak itu harus nampak, harus jelas, jangan blur. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, betul kita harus jujur. Kadang-kadang di tengah-tengah keramaian dunia ini, hiruk pikuk dunia ini, identitas kita tuh bisa blur, abu-abu, nggak jelas. Kenapa? Karena kita mulai terhisap dengan situasi dunia ini, sehingga identitas kita nggak nampak tuh, nggak jelas. Kita ini orang Kristen bukan orang Kristen ya. Iya kan? Jadi abu-abu ya Pak ya. Iya, abu-abu. Nah itu sebabnya saya kira bahasan kita hari ini bagaimana kita di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, identitas kita itu jelas. Ya, walaupun kita tidak ngomong, orang sudah tahu dari apa yang kita lakukan, itu identitas kita sebagai orang Kristen kan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Implikasi yang kedua dari sebagai anak itu menurut saya satu hal yang kita harus bangga Pak Probo. Artinya satu kali kelak kita sebagai anak itu pulang ke rumah Bapa, ya kan? Ya, kalau bukan anak tidak akan pergi ke rumah Bapa. Bapa memberikan kepada kita hak ahli waris, ya kerajaan sorga kan. Nah, untuk siapa? Untuk mereka yang hanya disebut sebagai anak kan. Jadi kalau begitu kita harus bangga, jangan malu untuk menyatakan identitas kita di tengah-tengah dunia ini, iya kan? Sementara kita di tengah dunia seperti ini harus menyatakan identitas kita jelas, karena itu berkaitan dengan sebenarnya kita sudah punya sebuah kepastian, jaminan masa yang akan datang itu, membuat kita harus bangga tadi, harus mereka pikir kita begini sih, ada baik positifnya ada. Dia berasa Pak Sengki apa yang kelakuannya itu tidak sepadan nih. Saya bacakan ya Pak ya. Filipi 1 ayat 27. Filipi 书1章27节的上半段呀，只要你们行事为人以基督的这个福音相称，ya. Hendaklah hidupmu ini sepadan dengan Injil Kristus. Jadi ngeper. Jadi orang bisa ngeper Pak gitu. Jadi Paulus sebenarnya itu mau menegaskan tentang apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes itu. Kita ini sebagai anak, ya kan, harus berpadanan dengan Injil yang sudah mengubah hidup kita kan begitu. Jangan bikin malu-maluin Bapak. Iya. Memang kalau kita bicara identitas ya, sebetulnya kan bicara tentang
apa sih kebanggaan kita? Nah itu kan. Nah itu yang kita tonjolkan kan, ya kan. Nah itu yang kita anggap identitas kita, betul kan? Sebab kalau dia tidak bangga dengan itu, ya dia tidak akan tonjolkan itu. Misalnya kalau anak-anak remaja itu kan ya, sebenarnya kan sedang mencari identitas. Artinya itu adalah apakah yang dapat membuat dia bangga. Nah kalau dia mungkin mendapatkan pergaulan tidak baik, maka yang dia banggakan itu yang tidak baik. Betul. Itu kan, betul kan ya? Betul ya. Nah disitulah orang Kristen itu harus mengerti value kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul ya Pak Keping ya? Betul. Kalau kita tidak mengerti value itu, yang tadi Pak Keping katakan, the value yang berharga sekali, maka mungkin orang Kristen pun juga ya, mungkin merasa dia nggak terlalu membanggakan identitasnya sebagai orang percaya, dalam arti dia tidak akan menghidupi itu. Betul kan ya? Betul. Yang dia banggakan yang lain mungkin. Saya pikir begini Pak, memang banyak orang itu mencari identitas dari eksternal, dari luar. Jadi dia pikir kalau dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya yang harta yang dia miliki, dia bisa punya rumah yang mewah, yang besar, punya mobil yang mahal, yang bagus, segala-galanya yang serba wah, itu dia pikir itulah identitas sebagai sesuatu diri dia yang membanggakan. Jadi ya itu dia lupa sebetulnya. Itu semua kan tidak ada sifat kekekalannya. Identitas dia sebetulnya memang bukan kita bilang nggak perlu. Kalau kita bisa mampu, kita hidup di dunia ini, diberkati Tuhan, nggak salah. Itu cuman saya pikir hanya sekali lagi bungkusnya saja. Bungkus juga mesti kita rawat. Kenapa? Kalau memang dikasih berkat, pakailah dengan wajar dan baik. Tapi lebih daripada itu, yang penting isinya, identitasnya itu yang penting. Apa di dalamnya? Ada pepatah kan, don't judge a book from its cover. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Kalau saya mau tambahin lagi, jangan baca buku cuma sampulnya doang. Orang beli buku baca judulnya aja. Biasa Pak, orang baca judulnya sama di belakangnya. Maka itu saya rasa percetakan nggak usah susah-susah. Dia cuma bikin covernya aja. Kita baca cover doang. Menarik Pak, memang jangan hanya itu. Kan kita gabung-gabungin, kita sekarang gabung, misal kata 我说几句吧，就是讲到身份，我可以把它分成三个种类。第一个就是最基本的身份，就是你必须要弄清楚你是男还是女，性别这个很关键。现在这个时代，我们看有一些人，你从背后看到他好像是女的，后来发现他是男的。所以现在这个时代，就是你很难分清有男女。所以这个很重要一个最基本的dasar ha. Jadi harus dibedakan dulu yang gendernya laki apa perempuan. Kadang-kadang lihat dari belakang kayaknya perempuan, kok laki rambutnya panjang gitu. 所以如果 maksudnya mesti bedain. 你生出来是男的，你就活着按你的身份男人去过你的生活。 Betul. 如果生下来是女的呢，那你就去按你的身份是一个女人过你的生活，这个是最基本，我们要分清楚。 第二的身份呢，就是次要的身份，像 schooner，identity schooner， 就是像刚才戈宾兄说的，你建立你的身份从外在的东西，不是内在的，你的金钱啊，你开什么车啊，你住什么房啊，你穿的是什么衣服啊，是吧？你穿的是什么名牌的鞋子啊，用的什么手机，这个是外在。 不是不好，但是这个不是最重要的，因为一切都会过去嘛，是不是？今天你说你用这些外在的东西建立你的身份呢，可能你说，哎，你很有钱，但是在世界上还有人比你更有钱，而且呢，圣经说钱财就好像有翅膀一样，有一天它会飞走。第三种，我认为最关键、最重要的身份就是一个那主要的。 是内在的身份，所谓刚才我们牧师说的，就是我们是神的儿女，而这个是永恒，而这个是永远不会改变，而这个身份是宝贵，所以刚才我们李牧师说到是有价值的，是永恒。为什么呢？因为神把这个身份赐给我们，是因为耶稣为我们在十字架 做所有一切，阿门。为我们死，所以我们信了耶稣，我们就有这个神儿女的身份。腓立比书3章20节说，我们是天国的子民啊，我们是天国的子民，而这个身份
神不会看你有没有钱，你有没有地位，你是不是聪明的人，你是不是长得好看，神没有看这些，神就看你有没有这个心，接受他成为你的自己的救主。所以这个是主要的身份，他就赐给我们神的儿女。所以我们要 ada cerita seperti begini Pak. Ada suatu kali ada seorang bapak, dia saat-saatnya udah mau meninggal. Dia panggil anaknya, laki-laki, anaknya satu ini dipanggil. Dia kasih anaknya satu buah jam tangan. Dia bilang, ini jam tangan warisan dari saya punya kakek, kata bapaknya. Usianya 200 tahun lebih jam tangan ini. Kamu coba pergi, katanya. Pergi ke toko perhiasan, tawarkan berapa harganya. Pergilah nih anak. Gak lama dia pulang, dia bilang bapaknya, saya udah keliling Pak. Yang paling tinggi hanya nawar 2 juta rupiah. Karena ini sudah terlalu lama, dia bilang. Udah ini apa, udah ketinggalan, dia bilang. Udah, kalau begitu kamu coba pergi ke tempat pegadaian, katanya. Berapa ini harganya? Mereka tawarkan lah, katanya. Anak ini pergi tawarkan pegadaian, pulang lebih lemes, dia bilang. Pak, pegadaian cuma nawar 200.000. Kok begitu murah? Anak ini bilang, pegadaian bilang ini jam udah terlalu usang. Ini mah cuma di kayak barang rongsokan aja, katanya. 200.000 juga saya cuma kesian nih sama kamu, katanya. Ya pulang. Bapaknya bilang, kalau begitu kamu pergi ke pusat kota, di situ ada museum. Tawarkan jam ini berapa harga. Pergi nih anak Pak ke pusat kota. Sampai museum situ, kepala museum sendiri yang keluar. Dia periksa, dia apa. Kaget dia bilang. Bagaimana kamu mau jual ini? Iya, katanya. Berapa harganya? 2 miliar saya beli. Dia kaget Pak, dia pulang. Senang sekali dia bapaknya. Pak, ditawar 2 miliar. Bapaknya bilang, itulah kau harus tepat menaruh dirimu di mana engkau berada. Dia bilang, kalau orang yang tahu, dia akan menilai itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi jangan marah kalau orang ejek kamu, marahi kamu, bahkan dia bilang, kamu ini gimana, apa sih diejek-ejek. Jangan marah, dia bilang. Nggak apa-apa, katanya. Tapi dia bilang yang penting kamu itu sesungguhnya di mata orang yang mengerti, kamu ini bernilai dan berharga. Kamu ini berharga dan benar. Saya rasa ngomongan itu bagus juga Pak, sebab saya berapa kali diundang sama teman-teman sekolah dulu ya, kumpul, banyak yang udah pada sukses sih keluar kota, pasti ada satu event ya, perayaan apa gitu, kita dipanggil 10-an lebih teman. Udah disiapkan untuk membuat kita senang lah secara dunia. Siapkan tempat karaoke yang udah mesti booking jauh-jauh hari. Karaoke yang VVIP class. Ada tempat istirahatnya di dalam untuk rebahan segala macam. Nyanyi lagu-lagu apa Pak? Aceng Melodi Pak. Aceng Melodi. Sudah gitu. Saya dengar begitu, saya nggak tertarik, saya nggak pergi. Saya nggak pergi, terus nggak enak nih Ping, kalau lu nggak pergi nggak enak, nggak boleh begitu dong, kita kan mesti sama-sama. Terus ada satu temen, memang dia jantungnya lagi nggak bagus tuh waktu, istrinya dari Jakarta bawain dia termos tuh udah obat godokan Pak, anget. Dipesen-pesen, jangan lupa ini mesti dimakan, mesti diminum. Jadi dia bilang, saya memang dalam perjalanan terbilang, itu apaan? Saya tanya, bawa termos. Iya, dia bilang, ini isinya obat. Waktu dia bilang dia mau pergi, saya cuma bilang begini sama dia, istri kamu si sayang sama kamu. Iya, dia bilang, kalau tahu dari mana? Itu obat aja, dia sampai takut. Kamu nggak minum, direbusin dari rumah, dibawain supaya kamu besok nih, hari ini jangan terlambat. Nanti kalau kamu mau pergi ke itu, ke karaoke night club ya, kamu minum dulu ini, nanti nggak keburu minum. Dia ngelamun Pak, ngeliatin saya. Anggapin gue nggak pergi. Yang satu lagi saya bilang juga sama dia, istrinya baru meninggal, yang satu baru meninggal istrinya, saya bilang, ngobrol-ngobrol ya, dia bilang, Ping, kalau gue nggak pergi nggak enak katanya, soalnya gue nanti dia orang bilang gue sombong apa, ya udah, saya nggak pernah bilang dia pergi, tapi dia pergi pulang dia laporan saya, gue nggak ngapa-ngapain Ping, gue cuma datang
gua rebahan aja, gua tidur. Tanya dia orang tuanya. Saya cuma pikir ya, karena saya suka diejek-ejek Pak. Diajak. Kalau saya kumpul sama mereka sih dipanggil. Aduh, pastor datang nih. Pastor, dop saya dong, dop saya katanya. Ya, yang ngomong begitu udah mati lagi. Ini istri saya tahu nih, kalau dia tahu nih urusan. Saya bilang, aduh, nggak apa-apa. Kita dibilang orang sedeng, kayak orang sedikit miring, kayak kita kalau ada kesempatan kita ajak aja orang untuk percaya Tuhan. Buat orang yang nggak mengerti, bilang kita ini nggak bernilai lah apa. Tapi buat orang yang mengerti, dia akan menghargai bahwa yang kita sampaikan itu berharga dan itu benar. Kadang-kadang itu identitas itu berkaitan dengan kedudukannya Pak ya. Wei fen kan sen fen. Kan ada orang tuh, saya sering ngobrol, kayaknya, aduh, saya dengarnya juga kok begitu. Saya kenal sama siapa, misalnya jenderal. Jadi berarti seolah-olah dia kalau kenal jenderal itu, dia punya kedudukannya hebat, sukses, ya kan ya. Dia mau mengangkat sendiri, punya derajat. Maka di Zhongguan ada bilang, ya Yusuho, dia mau mianzi wenti. Mianzi itu gengsi Pak. Dia bilang gini, apa namanya, ta'alian. Tacung lian nah, muka dipukul sebagai bengkak loh. Muka kalau dipukul bengkak kan ya. Tacung lian, chung pang zi. Tacung lian, chung pang zi. Chung pang zi. Jadi muka dipukul supaya gemuk. Kalau dulu orang kan kalau gemuk orang Tiong, bos. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan gemuk orang pusici, dikatain lo si gendut datang lo. Kalau dulu gendut, wah itu bos Pak. Kalau sekarang nggak tentu. Yang kurus-kurus juga bos juga. Kalau sekarang gitu loh. Kurus bosial. Ya, jadi maksudnya tuh begini, misalnya, wah, kayak Bapak bilang, ada nilainya nggak? Nah, ke senfen, nita ke jiazhiguan, ya, nilai itu baru kamu bisa bangga dengan kedudukanmu. Sekarang kan katanya dulu ada motor Harley grup apa tuh yang Ibu Sri Mulyani? Moge. Ada orang pikir, wah, gua padahal dia bokeh, tapi mau moge gitu loh. Dia bilang kalau moge hebat lo, motor kan mahal lo. Itu Pak Guatiao punya. Sekarang mau keluar yang cap Guatiao. Itu Pak Guatiao. Jadi dia mau meninggikan dia punya senfen kaitan sama wei fen kan ya. Itu wah, biarpun dia duit nggak itu, dia beli lo moge lo. Bangga. Gua ikut Harley Group. Karena nilainya di sana. Yang tadi Bapak bilang, kalau nilai kita sebagai anak Tuhan, pasti kita tapi memang Pak, di dunia ini tuh begitu Pak. Begitu ya. Bungkusnya jadi saya aja pernah yang Pak ya, dicari. pergi ke satu tempat, diundang. Saya datang sendiri toh. Ya orang-orang biasa saja, satpam ya biasa saja. Jadi ketemu saya, Pak mau cari siapa? Oke, gini. Oh kesana Pak, sana ketemu. Beda Pak, kalau sejalan sama bosnya Pak. Ini satpam semua hormat. Itulah bedanya Pak. Jadi meskipun saya bukan bosnya, saya jalan sama bosnya itu lain Pak. Kita akan dihormati mana-mana, berdiri dengan tegap. Ya kalau saya jalan sendiri nggak ada yang ngeladenin gitu. Jadi maksud saya meskipun kita tidak di jabatan itu, tapi kalau kita jalan sama pejabat itu, itu cerita lain. Oh itu kayak Hu Jiahui loh. Hu Jiahui itu si serigala, dia lihai loh. Dia bilang orang pada takut sama gua nih. Apa? Oh nggak percaya, oke. Dia kongkoen si macan, lu jalan gua di belakang lu ya. Oh, sebab pada takut. Padahal takutnya sama macan bukan sama dia. Iya nggak ya? Tapi di dunia memang susah, susah betul-betul. Kita mau kondangan, datang, mau ada undangan, datang cari parkir. Udah jelas-jelas ada tempat parkir, itu dekat pintu masuk. Kita disuruh jalan aja jauh. Waduh. Mobil kita butut. Ini benar bro, benar. Coba Pak Keping jangan. Di belakang Alfa dikasih masuk. Pak Keping. Persen dulu sama kayak Alfa. Pak Keping jangan jalan sama orang ganteng Pak. Nah, iya. Karena kalau orang senyum-senyum, kita senyum sama dia senyum yang ganteng itu. Itu namanya salting. Salah tingkah kita. Tapi memang kita nggak bisa hindari orang menilai sesuatu itu dari yang kelihatan. Memang, betul. Ya, lihat dari nilai apa namanya? Dari mobilnya tadi. Iya. Memang betul, Pak, ada yang bilang sama saya Pak. Benar Pak, saya. Ya sebenarnya dia bilang, ada teman saya bilang, gua sih nggak gitu suka mobil, dia. Tapi gua kasih tau lu ya, lu pakai mobil apa, mempengaruhi parkir di mana. Dia bilang begitu. Betul Pak. Saya kesannya nih orang pas keluar lagi kosong nih.
Disuruh jalan. Iya, begitu. Kosong sih sambil nyari muter-muter lagi. Iya. Ada Alphard yang masuk. Langsung. Saya maunya tuh tadi mau parkir saya keluarin dia 10 ribuan kali Pak. Nggak dikasih juga kali, jelek-jelekin tempat kan. Itu kan di Indonesia. Di Hong Kong ada Lau Huzi. Kenal nggak Lau Huzi? Lau Huzi tahu. Dia pakai baju biasa ke satu pesta. Nggak gitu diladenin. Dia kesel, dia pakai yang ini pitanya kupu-kupu nih sampai jas. Oh please sir. Dia keki baju jasnya dibuka nih. Kasih gua punya baju makanan. Lu lihat jas gua, lu nggak lihat gua lu. Lihat baju juga ya? Sama, Ping. Ya, lihat bajunya ya. Lihat bajunya. Nah, itu akhirnya ya. Bungkusnya betul. aja orang. Akhirnya orang Kristen kejar itu. Ya. Gitu ya. Betul kan Pak? Betul. Nah, supaya nggak begitu bagaimana, Pak? Ya, itulah kita makanya saya katakan tadi Nggak usah kejar kebanggaan kita itu apa? Itulah. Kalau kebanggaan kita bukan kepada iman Kristen dalam kehidupan Kristus, maka kita bisa ke sana. Gitu ya. Iya kan? Ini ada satu cerita nih Pak. Iya, Pak. Begini nih Pak. Saya ingat ya satu cerita. Iya. Ada seorang bapak-bapak jadi penebang kayu. Iya. Kayu bakar, dia suka kumpulin. Dia pergi ke satu bukit tinggi. Dia lihat ada pohon tua tuh. Dia mau tebang ya. Tinggi juga bagaimana ya? Tiba-tiba dia di bawah pohon itu rumputan ada sarang burung yang jatuh. Ada telur satu, nggak pecah. Diambil bawa pulang Pak. Di rumah kan dia juga piara ayam, biasa orang kampung Pak ya. Piara ayam, ayamnya lagi mengeram. Ditetesin, dia bilang nggak apa-apa, dia taruh. Dikerami, nggak satu waktu ya dia netes Pak. Netes, dia seperti ayam-ayam yang lain aja, cari makan apa semua. Si bapak pikir ini telur burung mestinya sih katanya dia bilang. Kalau dia ikut aja sama anak ayam terus korek-korek ke tanah, cari cacing, cari apa. Satu waktu dia tumbuhnya tapi lain, cepat sekali dia pesat. Udah seperti kayak induknya badannya hampir. Nah, dia nih ngelihat di atas ada burung terbang. Dia pikir enak betul ya kalau jadi burung bisa terbang di atas begitu katanya bebas katanya luas katanya. Ada begitu dia bilang sama teman-temannya itu saudara-saudaranya itu ayam-ayam kecil-kecil. Itu burung kata teman-temannya bilang. Terus kalau kita sih hidupnya memang di tanah. Kalau itu memang dia di atas katanya. Ini percakapan antara anak-anak ayam. Iya. Dan ini si bapak tukang kayu nih dia ambil nih tukang ambil pungut kayu bakar. Ini burung nih katanya nih. Bagus nih katanya. Jadi dibawa ke meja, lepasin gitu, dilempar. Ketakutan dia Pak, dikepak-kepak. Bisa juga mendarat. Terus dilatih. Tepat lebih tinggi lagi. Belakangan udah sampai waktunya, dia ambil nih burung. Dia taruh ke tebing jurang. Dia lepasin, dia lempar. Takut dia Pak, dia kepak mati-matian. Terus dia kepak, naik dia Pak, terbang dia melayang di atas Pak. Ternyata dia anak burung, raja burung Pak, burung elang. Nah, dia nggak sadar identitas dia sebetulnya adalah burung elang, bukan anak ayam yang ngorek-ngorek di tanah makanin cacing. Ini Pak betul satu yang bikin kita pikir nih Pak. Kita jangan berpikir kita cuma anak ayam yang korek-korek cacing. Status kita, identitas kita ini adalah seperti Pak Anies bilang, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah, Tuhan desain kita semua secara spesifikasi, keistimewaan masing-masing. Jangan kita menganggap diri, kita nggak bisa apa-apa, kita udah beginilah, kita begitu. Apalagi saya bicara begini bukan saya nih kepada Pak Probo juga yang udah tua, kepala 7 lebih. Bicara kepada anak-anak yang masih muda, Pak. Sadarilah dirimu bukannya anak ayam. Kamu harus bisa, kamu semangat. Kamu anak Tuhan. Kamu bisa sadar bersama Tuhan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Wah, itu yang kita mau. Tapi yang lihat, sendiri yang lihat yang nggak tahu salah mohon dikoreksi. Memang bangga sih bangga, cuma dia mikir on the other side itu tanggung jawabnya dia, Ping. Zaman sekarang kan orang egosentris apa, egosentris ya Pak ya. Dia nggak mau, Ping, bukan dia apa. Bangga tapi mesti ada tanggung jawab. Ya, di tempo hari ada satu Taiwan punya musuh ngomong, 在别人的需要看到我们的责任. Ya, apa artinya? 看到别人的需要, melihat kebutuhan orang lain, justru
也看到自己 tanggung jawab kita. 自己的责任 tanggung jawab kita. Jadi zaman sekarang orang nggak mau fucu, memang tinggi kita punya senfen Kristen, anak raja segala raja katanya. Tapi tanggung jawabnya di mana? Ya, begini bro, kadang-kadang orang itu berpikir, saya akan memberi nanti kalau saya udah punya. Tapi dia nggak sadar bahwa yang kita punya sebetulnya banyak. Apa? Tenaga, pikiran, hiburan, supaya dia dikuatkan. Ingat, seberapa kecil pun yang kita berikan kepada orang yang butuh itu sangat berharga. Hanya kata-kata saja, kamu jangan takut. Ada Tuhan. Apa kita doain? Itu Pak. Biarpun begitu sangat berharga. Kalau 他知道他有那个价值, dia tentu dia bisa 付代价. Ngomong-ngomong lagi nih si John F. Kennedy yang tempo hari itu, dia bilang kan, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Saya robah country-nya pakai church. Ask not what your church can do for you, tapi ask what you can do for your church. Ya nggak? Kan ada orang bilang, gue nggak mau jadi Kristen lah, gue kecewa. Nah, itu kadang-kadang dia juga salah, dia nggak bisa kecewa, dia mesti juga fucu taijia juga kepada gereja. Ini teasing woman nih Pak ya, kita kan di sini saling ingatkan ya, saya juga. Memang kalau sesuatu yang tidak berfungsi, tidak lama dilupakan. Ya di ruangan ini, kalau ada sesuatu barang yang berharga, tapi dia tidak berfungsi, satu kali dia dilupakan. Jadi hanya barang-barang yang berfungsi yang akan diingat orang. Baju juga begitu, Pak. Iya, Pak. Coba kalau kita nggak pernah pakai, taruh digantung, kita sampai lupa ini baju itu, lupa. Pak, yang paling sering kita lupa, Pak, kita punya kantong plastik banyak, Pak, di rumah. Cuma lupa, Pak. Kenapa kita nggak pakai? Kita simpenin terus. Nanti pas pindahan rumah, Pak, kita baru tahu, Pak. Televisi satu, kantong plastik banyak betul. Betul, Pak. Nah, itu seperti memang begitu ya. Seperti Bapak bilang, kalau begitu kita supaya saling mengingatkan, jangan lupa. Jangan tinggalkan persekutuan. Yes. Kita harus betul-betul bersekutu sama saling komunitas mengingatkan, kita. Saling menguatkan juga. Kayak kita bilang begini, kita gaulnya sama siapa? Kalau kita bergaulnya dengan lalat, kita keluar cari sampah. Maaf, bisa cari WC umum. Tapi kalau kita gaulnya sama lebah, kita dibawa ke pohon, ke bunga, ada sari bunga yang kita hasilkan madu. Ini kita datang, kita mesti tahu. Kita jangan kumpul sama yang itu ya, yang orang yang ini sama orang seiman, yang mengerti siapa kita sebetulnya. Kita ini siapa? Kita datang dari mana? Tapi kita juga mesti tahu tujuan hidup loh. 我们的生命目标是什么? Kalau kita 分别为生 ya, cuma hanya untuk sendiri, bagaimana kabarkan Injil Pink kepada orang-orang itu? Betul. Nah itu beda tipis sekali Pak. Memang kita jangan bergaul sama orang bohelo, tapi kita kan mau menangkan jiwa yang bohelo itu, supaya dia jadi percaya Tuhan. Itu suatu pergumulan Pak. 其实在每一个身份里面含有责任，有责任呀，每一个身份都有责任。 Setiap identitas ada tanggung jawab. 就像我在我家里，我是为父亲是我的身份， Seperti saya di rumah 所以 tangga 我要 sebagai 办 kepala 好 tangga 父亲的 ada 责任， tanggung jawab saya sebagai orang 是吧？ tua, 在大 sebagai 家庭里面 bapak.，我的身份是我爸妈的儿子，所以我要办好儿子的这个身 Dan 份。 keluarga besar, orang tua saya itu sebagai orang tua. Iya, Ya, kita harus Jin-Tian. berperan baik sebagai 对 anak.，今天我们是国语堂芒格山的这个会友，对这个是我们的身份，是那我们也有责任在这里， Ya. 是吧？来做礼拜对的、奉献，一起参与服侍 Yeah, yeah, 在里面啊。更重要的，今天我们的身份就是一个光明之子光明之子啊，是神的儿女。 betul. 所以我们的责任是什么呢？就是我们要活出我们的信仰，对跟我们的呼召是相称的。刚才说的， 对 Sepadan ya. 这个是我们的责任。所以在每一个身份里面含有责任。 Di dalam setiap identitas itu ada tanggung jawab, Betul. ada kewajiban. Betul. Tanggung jawab sebagai bapak, ada tanggung jawab sebagai anak. Nah, ke Tanggung jawab Senin- sebagai ibu rumah tangga. 您说腓立比书2章15节懂呀？就是说是你们无可指在这个重色无为，在这万气被谬的时代，做神无可责备的儿女，在他们当中好像明光照耀，明光照耀， 明光照耀 kayak bintang yang terang. 这个是我们 Bahaya. 的责任。 Filipi 2 ayat 15 ya. Nah, itulah. 求主帮助我们了吧呀？ Yes. Ya. Betul. Ya, boleh Pak, Pak silakan, Regi. Pak Ya, Regi. sebenarnya kan kalau kita bicara tentang Kristen, sebetulnya kalau kita pakai konteks Alkitab, Kristen itu bukan agama. Betul.
Karena Kristen itu menunjukkan orang. Ya. Sebetulnya. Betul. Karena di Antioquia lah orang-orang yang ikut Kristus disebut sebagai Kristen. Ya kan? Tapi dalam konteks dunia ini kan Kristen dianggap agama. Semua Kristen itu orangnya. Orangnya. Jadi orang yang seperti apa sebetulnya? Orang yang seperti Kristus. Begitu ya. Jadi Alkitab bilang gini kalau pasal 3 ayat 4. Kristus itulah yang adalah hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita ingin lebih ke hakikinya, siapa kita? Kita ini Kristus-Kristus kecil sebetulnya. Ya kan? Kita ini sebenarnya Kristus yang hidup dalam kita. Itu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kan? Miniatur Kristus. Sehingga sesungguhnya orang Kristen itu sebenarnya harus bangga. Betul. Ya, siapa kita? Siapa Kristus? Betul kan? Betul. Iya kan? Saya sering kali ngomong begini, Pak Anies. Kalau anak saya kalau dibilang cakep dan anjing Peking itu cakep, saya tetap tidak mau mengatakan bahwa anak saya secakep anjing Peking. Karena itu beda gender. Ya kan? Secakep-cakep anjing Peking, sejelek-jelek anak saya, lebih cakep anak saya. Kan begitu, Pak? Betul. Karena beda gender. Ya kan? Betul. Siapa mau anak kita disamakan sama binatang sesuatu? Betul, meskipun binatang itu bagus. Monyet. Apalagi misalnya katanya turunannya monyet. Betul kan ya? Saya sih nggak mau, Pak. Tapi kan Tuhan ciptakan manusia dalam gambar dan rupa Tuhan. Betul. Iya. Tapi kan rusak karena dosa kan? Itu identitas tuh, Pak. Identitas kan? Gambar Itu kan. Tapi sekarang kita di dalam Kristus. Kita itu identitas kita Kristus itu. Betul. Nah bayangkan ya, jadi kalau kita ini adalah Kristus yang nyata dalam dunia ini, betapa kita ini berharga sekali. Amin. Nah kalau kita punya barang-barang berharga ya, pasti kita pakai hati-hati. Betul. Ya kan kita nggak sembarang taruh, nggak sembarang simpen, ya. Apalagi kita taruh sembarang sampai hilang. Ya itu pasti yakin nggak lah, ya. Kita punya barang berharga kita pakai hati dan dipakai di tempat-tempat yang layak untuk itu. Betul. Ya kan? Tadi Pak Keping bilang kan, kita jangan lempar mutiara kepada babi. Betul. Ya, nanti mutiara itu diinjak-injak. Sia-sia. Nah, di situ saudara-saudara, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai orang Kristen itu begitu berharga, saudara. Nah, saudara, ketika kita berfungsi di dalamnya, saudara orang bisa melihat engkau berharga dan engkau berfaedah bagi orang lain. Dan di situ saudara kita memuliakan Bapa di surga. Mari saudara kita hidupi ya identitas kita sebagai orang Kristen. Kristen itu adalah Kristus kecil itu yang hidup dalam hidup kita. Ya, Pak. Silakan Pak. 讲几句话。像刚才我们主任牧师说的非常的清楚，我们要建立我们的价值观在我们的最主要的身份上面。不是在次要方面外表的东西，现在最主要的身份就是我们是神的儿女。我们有没有感觉到这个是让我们的生命最有价值的？啊，作为一个基督徒，基督徒就是小基督，就是要活出基督的样式，效法基督的样式，活出像基督的样式。我认为这个在我们的生命里最重要的身份，而要我们是觉得很骄傲的身份，就是我们像基督，像我们的创造者。所以我认为这个很重要、很关键。这个就是我们的真正的身份，是一个蒙恩的身份，也是一个永恒的身份，永远都不会改变的。感谢主。Ya, baik, saudara, perbincangan kita hari ini menarik sekali berkaitan dengan identitas kita. Dan saudara, biarlah kiranya dimanapun kita ada, dalam situasi apapun, orang kenal kita sebagai Kristus kecil yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Ya, baik, saudara, kita naikkan pujian ini. Ku mau serupa Tuhan. Saya bicara satu Pak ya. Saya ingin sampaikan begini satu hal. Nanti ada waktu renungkan baik-baik. Kita tanya diri kita, siapa kita ini? Pada begitu kita ingat lagi, kita ini asal dari mana dan akan kembali kemana. Kita pikirkan lebih jauh lagi, kita datang ke dunia ini cari apa dan nanti pulang bawa apa. Ingat satu hal, kita hanya pendatang di dunia ini. Satu kali kita pasti kembali kepada Allah. Pikirkan baik-baik itu identitas melekat di dalam hidup kita.
karena kita nanti akan kembali ke asal daripada itu semua. Amin. Yeah. 好，我们唱一首歌，就是主，我愿像你。巴不得这首歌提醒我们，我们的言语行为，巴不得能够表彰主的荣美。呀，看到我们好像是小基督，Kristen，因为上帝是看不见，巴不得圣灵给我们能力呀、力量、聪明、智慧，在我们的生命表彰主的荣美。主啊，我愿像你。我愿像你荣耀的救主，这是我盼望，是我祷告。我甘愿失去世上的财宝，别带主基督守住圣道。主，我愿像你，主，我愿像你，荣耀的救主，接近像你。有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心深引我心。Ku serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. 主，我愿像你，主，我愿像你，荣耀的救主，接近像你。有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心深引我心。 Ya, baik. Setelah kita ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah menyapa kita. Nah, ini dari Ibu Helenawati pertama kali ya. Shalom Bu Helenawati. Ya, number one. Iya. Iya, ini boleh siapa nih yang baca nih, Pak? Iya, Pak Keping. Lai. Saya yang baca ya. Oke. Beliau berkata begini, Ibu Helenawati. 弟兄姐妹们早上好，我们一直感谢主，因为他永远保护和照顾。 也永远祝福每一个主耶稣的门徒. Beliau berkata begini, selamat pagi kita semua. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selamanya selalu memelihara dan menjaga. Dan juga selalu memberkati setiap anak murid-muridnya. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Helenawati. Ya, Ibu Ningwa, shalom Bu Helenawati. Ya, salam sehat untuk kita semua. Dan mat ultah untuk Bro Hartono dan Bro Sanpau. Ya, sehat panjang umur dan tetap semangat melayani Tuhan. Amin ya. Oke, kita nanti bersama-sama ya nyanyikan ya happy birthday buat Pak Hartono dan Pak Sanpau ya. Oke, kemudian dari Bu Ningwa lagi mohon dukungan doa untuk Sis Vimoy, hasil USG di hatinya ada beberapa benjolan-benjolan. Sedang minum obat, mohon jamaah Tuhan. Baik, Bu Ningwa, terima kasih untuk perhatiannya buat Ibu Vimoy, kita doakan ya. Oke, kemudian dari Pak Enghian, ini dari Medan ya. Shalom Pak Enghian ya. Shalom. Ya. Shalom sahabat Gadis Good ya. Kemudian shalom Pak Keping, Pak Probo, serta Pak Regi dan Pak Anies, serta Guru Philip Huang ya. Oke. Ini dari Mary. Ya, Ibu Mary Purwanto. Ya, shalom Bu Mary. Ya, shalom, selamat pagi sahabat Gadis Good. Selamat pagi. Ya, pagi. Ini siapa ya? Ini dari Indah Khairunisa. Ini kayaknya baru nih ya, shalom. Bapak, Ibunda seiman, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati keluarga tercinta. Haleluya. Salam dari Sukabumi. Oke. Iya dari Sukabumi, resep ya mah. Iya ayah Zhou Changlao, Ibu Panatua Linda di gereja sana juga Sukabumi. Iya mah baturna. Banyak teman ini pasti dah dari temannya
周长老ya Ibu ya dan Ibu Indah. Nanti di apa wartoskan kasih tahu teman-teman atau kudu diviralkan Bu Indah. Ya, nuhunnya kirim salam sama Bu Linda. Nuhun. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ini dari Jason. Shalom, viewers God is Good, tetap semangat, sehat selalu. Musa doakan untuk pekerjaan yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk saya agar diberi kelancaran. Oke, puji Tuhan. Kita doakan ya, puji Tuhan ya. Jason, kita doakan beberapa waktu ya. Ini sahabat Akin kita Philip. dari Belitung. Pak Akin. Shalom Pak ya. Wah, luar biasa, senang sekali disapa ini. Halo Pak Anies, salam dari Belitung. Lama nggak dengar suara Pak Anies. Iya. Pasukan Tuhan udah tambah seorang lagi, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya, pasukannya. Nanti Ko Akin juga viral juga dong. Bantu ini. Oke, kemudian dari Toronto, Kanada ya, Bu Hana Parifa, Shalom Bu Hana. Ya, apa kabar di Toronto? Udah malam ya di sana ya. Iya. Ini dari Ibu Mary. Shalom Musa Regi, Musa Anis, Guru Injil Philip, Huang, Pak Probo, Pak Keping, salam sehat bagi kita. Musa tolong doakan buat Mama ya, Ibu Yanti Handoko ya, sedang kurang sehat ya. Muntah-muntah. Oke, kita doakan ya, baik, Ibu Yanti ya. Sebentar ya. Oke, kemudian dari Marita Ayub ya, Shalom semua, Musa Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom juga, senang sekali menyapa kita. Kayaknya baru pertama kali ya namanya. Ya, Tuhan berkati Bu Marita ya. Kemudian dari Alisanta ya, salam sehat pada semua dalam kasih Tuhan Yesus, diberkatinya kita semua olehnya. Terima kasih pada bapak-bapak yang membawakan acara Gadis Good untuk membangun iman kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian Ibu Mary lagi. Benar sekali Musa Anis. TAG, Tuhan adalah gembalaku, firman Tuhan yang disampaikan Musa Regi. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini saudara-saudariku seiman, mohon maafkan curhat ya. Mendoakan untuk kesembuhan suami ya, Pak Suwandi. Ntar kita doakan ya. Pak Suwandi supaya sehat ya. Baik. Kena apa? Kena stroke. Lumpuh cepat kasih kekuatan. Ya, baik. Bu Indah, kita doakan. Oke, kita doakan ya. Baik. Terus lanjut ya. Oke. Ya, panjang. Kita lanjut dulu ya. Ibu Bianchi ya. Ibu Bianchi, apa nih? Amin. Ya. Sharing menguatkan, terima kasih Pak Regi, Pak Anies, Pak Probo, Pak Keping, Pak Philip atas pelayanannya. Sehat selalu ya Bapak-Bapak. Oke, terima kasih Ibu Bianchi. Oke. Ya, ini dari Ibu Indah panjang sekali. Oke, kita ke tempat lain dulu. Nah, ini dari Ibu Marita Ayub. Apa nih bacanya? Apa ini artinya? Aman. Apa artinya? Tuhan, aku ingin seperti engkau. Amin. Ya, terima kasih. Iya, ini dari Jason teman kita nih. Oh ya, nungguin saya di studio. Thank you ya. Oke, sudah habis ya. Ini dari ulang tahun nih ya. Dari Pak Hartono dan Ko Sanpao. Ya, selamat ulang tahun ya. Kita nyanyi lagu 祝你生日快乐呀！祝你生日快乐，祝你生日快乐，愿上帝祝福你，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，Happy birthday to you。Ya, kita berdoa ya. Bapak kami di surga, kami berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk Pak Hartono dan Pak Sanpao yang berulang tahun. Kami mohon berkat Tuhan bagi saudara kami ini. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan keluarga mereka kepada Tuhan. Pelihara mereka, lindungi mereka. Kami berdoa bagi Ibu Fimoy ya Tuhan. Untuk kesehatannya, biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan jika sakit penyakit. Apapun yang terjadi di hidupnya, kami percaya kehidupannya dan kesehatan di dalam tangan Tuhan. Berikan dia damai sejahtera ya.
Dan kami serahkan Ibu Fime kepada Tuhan. 把 Fime 姐妹交托在大手 Kami 中。 berdoa bagi Jason yang mendapat pekerjaan baru. 为着还没有得到工作的弟兄姐妹祷告， Biarlah Tuhan memberkati Jason 恳求主师傅 Jason sehingga dia bisa bekerja dengan 给 baik. 他能够好的工作。 Kami ingat juga untuk Ibu Yenti Handoko yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya 为着炎帝很多个姐妹祷告，求主医治他疾病， sehingga ia dipulihkan kesehatan. 而且恢复他健康。 Kami ingat juga untuk Pak Suwandi yang terkena stroke, biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya. 为着苏安利弟兄他半身不遂，求主医治他。 Kami berdoa jika ada kesulitan dalam keluarganya, kami mohon berkat Tuhan, Tuhan membukakan jalan bagi 如 mereka. 果家庭有困难有挑战，求主开路。 Tuhan terima kasih kalau hari ini kami bisa bersekutu satu sama lain. 感谢天父今天能够团契在一起， Kami menerima berkat Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. 用感恩的心来领受主的恩典。 Terima kasih Tuhan. 感谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣基督的名， Amin. Amin。 Puji Tuhan. Ya. Ya, sebuah pujian kita nyanyikan sama-sama nih. Lagu apa nih Pak? 如鹰展翅上腾 Ya. seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya terbang tinggi. Oke. Memang hidup kita kadang-kadang mengalami suatu problem, kita Ya. bisa loyo ya. Ya. 面对挑战的时候，我们会感到疲倦、疲乏、无助。但是感谢主，有一位天父呀， Ya. 上帝给我们力量，给我们重新得力，如鹰展翅上腾。 Amin. Oke. Mari.听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。神，你听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象，用在地上创造万物的主。智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必重新得力，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里。飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里。美好自由的风采，神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复生长我的荣美形象。用在地上创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必重新得力，如鹰展翅上腾，翱翔
艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座。如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受圣灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。每当环境的冲击像海啸一样临到的时候，你要将眼目单单注视你的神，因为这正是神新的工作季节的开始。你要等候，因为神会将得胜的意念放在你心中。你要展翅，因为神会把机会摆在你的面前，唯有他能够带领你飞越风暴，重新翱翔。如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座。如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受圣灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。领受圣灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。Ya, kiranya kita dikasih semangat lagi Pak. Yeah. Pak Putra, 我们呀重新得力，从上帝圣灵上帝赐给我们力量，充满我们，活出基督的样式，ya menghidupkan kembali iman kita. Iman, ya. Saudara, biarlah kiranya kehidupan kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi dunia dan juga memuliakan Tuhan. Saudara, share your life, saudara, indahnya hidup berbagi. Ya, how great thou art. 你真伟大。主啊，我神，我每逢寂寞观看你手所造一切奇妙大工，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大能遍满了宇宙中。我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！ Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. 我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！你真伟大，何
愿神赐福我们大家，阿门。 Amen. Amen. 基督耶稣今天仍然活着。在世界所谓的成功。 Tadi kita ngomong cuma sementara di dunia ini. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ya. Yesus satu-satunya jalan yang membuat engkau dan saya boleh menerima hidup yang kekal. Itulah yang membuat kita semakin kagum, semakin terpesona. Setuju. Pasangan itu bahasa kasihnya beda. Kita perlu untuk mematahkan labelnya gitu ya. Dapatkan informasi kegiatan kami dengan cara kontak nomor WA 0812 130 80945 untuk register.